Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahan PA Inang pada saat ini tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Ulangan kita tahu adalah kitab yang diulang yang berisi perkataan atau pidato Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan. Dan sekarang mereka sedang berada di tanah Moab. Sebentar lagi mereka akan sampai ke tanah Kanaan. Mereka akan sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat mereka. Lalu nats ini diungkapkan kembali oleh Musa sebagai bagian seperti apa yang kita katakan, yang kita bacakan di dalam ayat yang ke-20 itu yang menjadi kekuatan latar belakangnya. Dikatakan apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu. Itu menjadi catatannya. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu. Maka Musa menjawabnya, mengatakannya, yaitu ayat 22 sampai ayat 25 ini. Tapi sebelum itu, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang hal untuk mengingat sesuatu, terlebih kebaikan, sering sekali tidak bertahan lama dalam kehidupan kita. Bahkan sebuah artikel tentang kemampuan daya ingat manusia mengatakan bahwa tidak semua hal yang pernah dialami, didengar, dilewati, dan diterima oleh otak manusia bisa terus diingat dan disimpan secara utuh. Sebuah penelitian resmi menyimpulkan bahwa otak manusia hanya mampu menyimpan sekitar 7 ingatan jangka pendek sekaligus dalam waktu 20-30 detik. Artinya apa? Bahwa manusia bisa dengan mudah lupa akan sesuatu. Bahkan lupa untuk mengatakan apa yang hendak ia katakan. Dan inilah yang disebut sebagai penyakit yang sangat sulit disembuhkan dalam diri hampir setiap manusia, yaitu penyakit lupa. Kalau sudah dibilang lupa, maka berantakanlah semua. Benar, penyakit ini susah sekali disembuhkan dan dialami oleh hampir semua orang, baik tua, baik muda, laki-laki, perempuan, siapa saja bisa jadi pelupa. Satu-satunya cara yang dapat dipakai untuk mengobati penyakit lupa adalah melatih berulang-ulang ingatan itu. Sekali lagi, melatih berulang-ulang. Dan itulah mungkin yang menjadi alasan Musa ketika ia berusaha untuk mengulangi seluruh sejarah, perjalanan dan perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Dalam 34 pasal kitab Ulangan, Musa mengulangi seluruh sejarah bangsa Israel bersama dengan Tuhan Allah. Karena Musa tahu persis penyakit yang dapat dialami oleh semua orang, termasuk oleh bangsa Israel, yaitu penyakit lupa ingatan. Bukan amnesia ya, tapi lupa ingatan. Nah, itu yang melatar belakangi sehingga Musa mempertegas kembali bagaimana agar bangsa itu selalu mengingat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bahkan Musa mengatakan, jika suatu saat anakmu bertanya, lalu jawablah seperti ini. Kira-kira seperti itu yang mau dinyatakan oleh Musa. Artinya Musa seperti tema kita mengatakan berkat Tuhan. Musa ingin mengatakan jadilah pribadi yang mau menghitung dan mensyukuri berkat Tuhan yang hadir di dalam kehidupan Inang, di dalam kehidupan setiap kita. Dan itu selalu diulang oleh Musa di dalam kehidupan mereka. Mari kita melihat apa yang menjadi kekuatan firman Tuhan ini. Musa mesti mengulang kembali berkat Tuhan itu, bagaimana Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar untuk mencelakakan Mesir, namun memberi kekuatan kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel selalu dituntun, dibawa keluar dari bentuk penjajahan itu dan dihantar masuk ke tanah negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Lalu kita melihat bagaimana berkat itu
Tuhan bahkan memerintahkan agar mereka selalu mengingat ketetapan dan selalu takut akan Tuhan. Sehingga kehidupan mereka senantiasa baik, bukan hanya pada saat itu, tapi juga nanti ketika mereka menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang diberkati, memiliki pemerintahan sendiri di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan hal yang terakhir yang bisa kita lihat di ayat ke-25 itu, dikatakan, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan. Setiap kita pasti ingin menjadi pribadi yang benar, pasti ingin menjadi benar dalam hidup kita. Dan Musa menegaskan kembali, kita akan menjadi benar kalau kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita. Apapun yang Tuhan perintahkan, maka itu menjadi kekuatan kita untuk menjadi benar di hadapan Tuhan, menjalani hari-hari kehidupan kita. Bukankah menjadi sesuatu hal yang aneh? 40 tahun mereka berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan. Padahal itu bisa ditempuh hanya 25 hari berjalan kaki, sebab jaraknya hanyalah 800 km. Bahkan kalau di zaman now, zaman sekarang, itu hanya 30 menit lebih kurang naik pesawat. Tapi begitulah karya Tuhan mencoba untuk mendidik, mencoba untuk mengajar mereka, mencoba untuk menempa mereka menjadi pribadi yang mampu menghitung berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, terpujilah Tuhan dalam kehidupanmu. Amin.